Nomor 7, manusia meneliti sakit dan sehat, kemudian berikhtiar mengobati, tetapi manusia tidak mampu berposisi untuk menyembuhkan. Manusia menanam benih, Tuhan yang menyemaikan. Manusia berjuang, Tuhan yang menentukan pencapaian atau kegagalan. Tuhan bisa berlaku sesuai dengan rumus kesehatan manusia, misalnya menyembuhkan orang yang sakit yang diobati oleh manusia. Tapi juga Tuhan berhak melakukan berbagai variasi perilaku yang lain. Ia bisa tidak menyembuhkan orang yang diobati atau menyembuhkan orang yang tidak diobati. Tuhan bisa mengabulkan kesembuhan seseorang berdasarkan pengetahuan kedokteran dan farmasi, bisa juga tidak menyembuhkannya atau malah menyembuhkan dengan obat dan sebab yang lain sama sekali, atau bahkan ditentang oleh kedokteran dan farmasi. 8. Kalau dokter, tabib, dukun atau siapapun disebut menyembuhkan seseorang dari sakitnya dengan menggunakan obat atau ramuan atau perlakuan yang dikenal baku dan diakui oleh ilmu manusia, mohon izin, kesimpulannya bukan ilmu dan obat itu pasti benar. Kesimpulan yang lebih waspada adalah Tuhan mengabulkan kesembuhan melalui apa yang diyakini dan dipergunakan oleh dokter atau tabib dan dukun. Sementara di saat yang lain Tuhan bisa tidak mengabulkannya, atau justru memberi manusia pengalaman di mana seseorang menjadi sembuh tidak berdasarkan ilmunya manusia tentang kesehatan dan pengobatan, melainkan ilmu yang tidak dikenal oleh manusia sama sekali. 9. Seseorang yang dekat dengan Tuhan mengeluh, "Ya Allah, sembuhkan perutku." Tuhan menjawab, "Baiklah, ambil daun itu dan makanlah." Belum sampai ia memakan daun itu, perutnya sembuh. Kemudian ketika perutnya sakit lagi, orang itu langsung mengambil daun itu. Ternyata perutnya tidak sembuh-sembuh meskipun sudah sekian lembar daun telah ia makan. Orang itu memprotes, "Ya Allah, ketika aku sakit perut, Engkau memerintahkanku untuk menyembuhkan pakai daun itu. Kenapa kali ini tidak sembuh perutku?" Tuhan menjawab, "Waktu sakit yang pertama engkau mengeluh dan minta tolong kepadaku. Tapi yang kedua engkau tidak minta tolong kepadaku, melainkan langsung mengambil daun itu. Maka perutmu tetap sakit, karena daun dan apapun tidak bisa menyembuhkan sakit perut. Dan sakit apapun yang bisa menyembuhkan dan yang berkehendak menyembuhkan adalah kemauan dan kasih sayang." 10. Oleh karena itu syarat kesehatan hidupnya manusia ada 2 yang sebaiknya kita pilih, meskipun kita bisa saja dibiarkan oleh Tuhan tetap sehat tanpa memilih keduanya. Pertama, memastikan secara permanen dan simultan pemfokusan hati kita kepada Tuhan. Hati kita bertauhid, pikiran kita bertauhid, setiap helaan nafas bertauhid, setiap langkah bertauhid, arah hidup kita bertauhid, pekerjaan kita bertauhid, senang dan susah kita bertauhid, kaya dan miskin kita bertauhid. Yang kedua, berpikir hakiki, berpikir sehat, berpikir jujur, berpikir positif, berpikir kompatibel dengan kemauan Tuhan. Roh dan jasad manusia adalah sebuah organisme, sebuah sistem, suatu putaran ekosistem, hardware maupun bersama dengan softwarenya. Setiap ketidakjujuran rohani, ketidakjujuran hati dan pikiran akan mengubah manajemen ekosistemik di dalam hidup kita, sehingga potensial untuk menjadi destruksi, dismanajemen, kekacauan, dekonstruksi, atau kekacauan atau kerusakan susunan-susunan kerjasama di dalam roh, saraf, dan jiwa kita, termasuk semua unsur jasad kita, sehingga produknya adalah sakit. 11. Maka hidup yang paling potensial untuk sehat adalah menghormati dan patuh kepada hakikinya kehendak Tuhan. Kemudian membuka diri pada setiap kemungkinan pada ilmu manusia yang menyangkut sehat dan sakit.
Tidak ada ukuran ilmu kesehatan modern atau tradisional. Tidak ada acuan ini dokter atau dukun atau tabib, atau mungkin orang biasa yang dianggap tidak expert dalam kesehatan. Ukuran yang sejati dan yang lebih dekat kepada kesehatan hanyalah kejujuran ilmu kesehatan di tangan atau di pihak siapapun, serta sadar ketergantungan kepada kehendak Allah. Dari Allah kita hindari amarahnya, dan kita upayakan dekat kepada kasih sayangnya. Ini sudah ditulis dan bisa diperbanyak, tidak harus difahami sekarang, tapi mudah-mudahan setiap yang kita dengarkan bisa menjadi benih yang tertanam, sehingga dia akan ditumbuhkan oleh Tuhan, bersemai, berdaun, berbatang, kemudian muncullah buah-buah kesehatan di dalam hidup kita masing-masing, dan semuanya entah dalam waktu berapa lama, berserah-serah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.